Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara. Peperangan Muslim dengan Yahudi merupakan salah satu tanda akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Namun, peperangan tersebut merupakan sesuatu yang sulit terbayangkan selama belasan abad. Pasalnya, entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik dan militer. Namun, semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad ke-20. Sejak itu peperangan Muslim dan Yahudi berkobar. Bahkan, Timur Tengah terus membara sampai detik ini. 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu maupun pepohonan ikut berbicara. Namun ada satu pohon yang tetap diam, dan pohon itu bernama Garkat. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon Garkat. Sebab pohon Garkat adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Hadis dengan konten sengaja juga tertulis dalam berbagai kitab hadis terkemuka yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang berbicara adalah batu, seperti tulis dalam hadis riwayat Bukhari berikut ini. Abu Umar radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian, dan kalian akan mengalahkan mereka. Sampai batu pun akan berkata, 'Wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah dia.'" Lantas, pohon apakah Garkat itu? Sebelum lanjut ke videonya, silakan sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar sahabat beriman semua tidak tertinggal video baru dari channel Caki dan Bara. Pohon Garkat umumnya orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Garkat adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut Ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lithium sawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxhorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lithium arabicum bois atau Arabian boxthorn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Namun, sumber lain menyebut Garkat adalah Nitaria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun Lithium sawi dan Nitaria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan, sejak ordo, famili, hingga genus. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Garkat, antara lain penanaman pohon pada Februari 1999 lalu. Selain itu, penanaman pohon dilakukan di tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel dan disponsori Jewish National Fund atau JNF. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Garkat itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Dalam Yahoo, misalnya, seseorang bertanya, mengapa Israel menanam boxthorn atau Garkat lebih daripada pohon-pohon lainnya? Apakah ada alasan spesifik? Muncullah berbagai respon.
dari para pengguna internet. Salah satunya seseorang yang bernama Evergreen mengatakan bahwa pohon boxthorn adalah bagian kunci nubuat tentang Israel pada akhir zaman. Lalu ada juga penjawab yang lain, Samer. Dia menulis, karena pohon gargat tidak akan memberitahu. Karena Israel berpikir bahwa ramalan Islam tentang Israel akan terjadi, sehingga lebih baik menanam banyak boxthorn, kata Wali. Seorang bernama Ari Lau berbeda pendapat dengan yang lain. Dia mengatakan, Israel tidak menanam pohon boxthorn. Kebanyakan pohon yang ditanam Israel saat ini adalah pinus, memecahkan gelembung. Itu adalah pohon Yahudi, kata Renlan. Sementara itu, Kimberly hanya menulis, Perdebatan di internet memang selalu berakhir menjadi debat kusir belaka. Namun, Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan, upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada 1948. Jewish National Fund (JNF) merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Kayemet Yerusalem (KKL) didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel 1901 lalu. Sejak didirikan JNF atau KKL, gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah Khalifah Turki Utsmani. Pada 1935 lalu, misalnya, JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Kini, apa yang disampaikan Nabi pada 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia. Serta diamnya pohon gargat. Lantas, sudah berapa banyak pohon gargat yang ditanam di Israel? Sampai saat ini tak ada data pasti. Bahkan, data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik JNF. Situs organisasi ini mengklaim hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia. Hingga 2007, organisasi yang menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 Amerika Serikat per pohon ini mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon. Jumlah pohon yang ditanam JNF hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Mungkin itu saja sahabat beriman semua, sedikit informasi tentang pohon gargat yang diceritakan jauh-jauh sebelum Rasulullah SAW meninggal. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.